Jadi ini presentasinya sama tidak presentasi tapi saya memberikan laporan hasil proses penjualan sampai salah kemarin ke teman. Ya, jadi nanti semuanya ini ngomongnya ya ke mama, berarti kalau laporannya ke mama ngomongnya ke mama, mengajaknya ke mama. Nanti mama memberikan tanggapan apa yang sudah saya lalui ini apakah sudah sesuai dengan yang mama harapkan, memang sudah sesuai dengan kenyataan atau belum. Ya, apakah mama sudah puas dengan hasil percobaan sampai yang kemarin atau belum, nanti mama membantu menanggapi dengan saya sudah mungkin oke monggo. Ya. Saya Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bunda dan Bu Endang. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir pada hari ini. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan refleksi diri pada semester ini. Pencapaian saya di semester ini adalah sudah lebih mampu memahami materi baru daripada semester sebelumnya. Selain itu, di semester ini saya pun menguasai skill baru, yaitu mengerjakan jurnal, KIM, membuat buyer, menimbang obat dengan waktu yang cukup cepat, dan saya merasa di semester ini memiliki sikap yang lebih sabar pada tugas-tugas yang cukup menguras tenaga. Tantangan yang saya hadapi dalam pencapaian tersebut adalah kurang bisa membagi waktu, mudah menunda pekerjaan, malas jika sedang tidak mood, mudah emosi, dan overthinking. Pengalaman yang saya dapatkan dari pencapaian itu adalah pengalaman saya sudah bisa lebih tanggap pada materi baru, walau masih banyak bertanya kepada guru. Yang saya pelajari pada pencapaian tersebut adalah setiap masalah yang datang jika harus dihadapi dengan sabar dan tanpa adanya emosi, karena saya percaya semua orang bisa melewati masalah sesusah apapun jika dia mau berusaha. Bagaimana penilaian Anda terhadap pencapaian yang telah diraih? Dari skala 1 sampai 10, menurut Anda pencapaian tersebut dianggap berapa? Menurut saya, skalanya adalah 9. Dibanding semester sebelumnya, menurut saya sudah lebih bisa mengontrol diri sendiri dalam pelajaran skill. Apa kebiasaan atau pola pikir yang membuat Anda? Pertama, sering menunda pekerjaan karena terlanjur keasikan main HP. 2, bermalas-malasan kalau sedang tidak mood melakukan sesuatu pekerjaan. 3, selalu overthinking dan biasanya mudah menyerah. 4, gampang emosi. Apa yang ingin Anda capai dalam 1 semester ke depan? Yang saya ingin capai adalah memperbaiki nilai-nilai yang masih kurang dan belajar lebih giat lagi. Karakter seperti apa yang ingin Anda kembangkan dalam 1 semester ke depan? 8 DPL 1, cinta lingkungan, karena kita harus peduli kepada lingkungan sekitar demi kebaikan diri kita sendiri dan orang lain. 2, iman dan takwa, kita tidak boleh lupa dengan Tuhan kita yang maha pencipta. 3, bernalar kritis, berpikir matang sebelum melakukan sesuatu. Apa
kita menjadi lebih tertata dan teratur. Dukungan atau bantuan apa yang Anda butuhkan? Tentunya dukungan dari orang tua dan yang paling penting dukungan dari lingkungan sekolah yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kita sebagai pendukung untuk menjadi lebih semangat menjalani setiap harinya di sekolah. Apa yang sudah Anda pelajari pada refleksi ini lebih memahami kekurangan dari diri sendiri supaya bisa memperbaikinya. Agar tujuan tercapai, bagaimana Anda menjaga komitmen tersebut? Saya akan belajar dari kesalahan yang sudah pernah dilakukan untuk memperbaiki diri ke depannya. Ini adalah visi menurut saya. Yang pertama, saya ingin lebih memperbanyak bersedekah karena saya percaya kalau bersedekah dapat mendatangkan rezeki yang lebih banyak. Yang kedua, lebih mengontrol emosi. Yang ketiga, sholat 5 waktu. Yang keempat, ingin menjadi atlet pencaksilat fitter. Yang kelima, lebih positif thinking. Yang keenam, memperbaiki prestasi akademik. Sekian presentasi dari saya. Timeline-nya, pokoknya timeline-nya apa ya? Bukan ini timeline-nya. Ada surat untuk diri sendiri, boleh dibaca. Saya akan membacakan surat untuk diri saya sendiri. Untuk diriku diri sendiri. Aku tahu kau tak sekuat mereka, tapi kau harus maju. Menelan cemas dan khawatir perihal hari esok adalah hal yang harus kau lawan setiap waktu. Jika hari ini berat, tetap dijalani. Jika hari ini lebih berat, maka tetap dijalani sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya kau bisa melewati hari ini dengan baik. Sebab tak ada jalan lain untuk melewati kekhawatiran selain menjalaninya. Kita sudah menyampaikan progres yang telah dilakukan selama 1 tahun kemarin ke Bunda ya. Monggo Bunda mungkin ada tambahan dari Bunda terkait dengan hal atau yang sudah dilakukan ya progresnya Pak Jovita selama 1 tahun kemarin menurut Bunda itu sudah sesuai atau belum, monggo bisa disampaikan. Masih Bu, ya apa ya, komentar ini kan cuma masukan buat KKN yang tahu kan KKN kita ini seperti apa ya. Jadi apa ya, maksudnya kayak gitu ya. Boleh disampaikan saja mungkin ada kendala Mungkin dari poin-poin visi yang kakak lihat ke depannya, masukannya di Bunda sih ya, untuk apa ya, kayak sholat kayak ini kan nggak perlu diukur-ukur kayak gitu kan sudah kewajiban ya, kakak harusnya tahu kayak gitu, jadi lebih diperbaiki lagi gitu, jadi nggak perlu di terus untuk masalah visi yang aku lihat tadi ya, kakak itu lebih fokus, sebenarnya lebih fokus mana yang harus kamu dalami. Kalau kakak awal untuk awal sih nyoba ikut ini itu, tapi salah satu harus difokusin. Jadi itu yang harus kalian dalamin untuk kedepannya sampean. Jangan kayak diikutin, tapi kamu cuma ini aja gitu bahasa Jawa ya. Jadi salah satu kalau kamu mau fokus dan ingin berprestasi, kamu harus fokus salah satunya. Itu yang harus kamu dalami. Itu yang Bunda karena belum dapat mana yang harus kamu fokusin belum dapat saja. Jadi kayak temenmu kesana, oh kayak ini mah jalan di sini gitu. Itu yang sangat belum dapat. Visi yang positif thinking itu juga udah ngerasain sih. Selama ini kan Bunda selalu ngomong ke kakak,
jangan bermain dengan apa yang kamu pikirkan. Belum tentu yang kamu pikirkan ke orang lain itu benar gitu loh. Pokoknya pikiran itu jangan begini, jangan negatif ke orang. Belum tentu apa yang kamu pikirkan itu benar. Itu sih saya kayak gitu sih. Sudah bisa dipahami dengan apa yang disampaikan oleh Bunda dan harapan dari Bunda. Soalnya yang pertama tadi sholat itu kan wajib ya tanpa harus menuju perintah, tanpa harus diingetin atau itu muncul dari keinginan saya sendiri karena bisa sadar kalau memang itu kewajiban yang saya lakukan. Ya, lalu nanti bisa dimulai kapan sholatnya disebutkan 5 waktu penuh, baik ketika di sekolah maupun ketika di rumah. Kalau di sekolah mungkin ada rasa takutnya dari dulu sekolah guys, terus mungkin ada rasa malu dengan teman, nanti kalau nggak sholat nanti aku ngejek kan, bilangkan itu ya. Tapi memang benar-benar kesadaran dari diri sampai kalau sholat itu memang kewajiban kita. Oke, terus tadi semen kepengen berprestasi atau mengembangkan diri di bidang itu apa ya? Bela diri ya, nah bidang bela diri tadi pesan Bunda, silakan difokuskan belajar di mana yang sesuai dan benar sesuai dengan passion sampean. Ya, sama cocoknya di mana makannya. Kalau sudah ketemu, sudah klik, sudah merasa nyaman, oke berarti sudah yang lainnya putus. Ya fokus di satu itu biar sampean bisa meraih tambah di awal yang akhirnya kan apa yang sampean inginkan dicapai. Selama ini apakah memang benar belum menentukan bela diri yang sesuai dengan keinginan sampean passion sampean? Saat ini sebenarnya saya dikasih disilat di situ. Memang disilat Ya, betulnya disilat itu. Oke. Dengan menyetujui pembuatan. Saya nggak setuju pulangnya yang harus cuma lebih ke apa ya? Kalau silat itu kan apa ya? Kayak pulang gitu loh, bukan ini, bukan kayak prestasi gitu kan silat itu. Ada yang ada. Ya ini kan dia juga ikut atlet, tapi atletnya juga kayak gitu nyanyi gitu, tapi kayak dia kayak lebih bersosialisasi, kayak kumpul teman-teman, kayak gitu dia lebih seneng kayak gitu. Mungkin bisa diarahkan ke kepo atau pengalaman yang memang benar-benar fight ya, tanding versi apa ya atlet gitu, bukan yang melakukan kayak misalkan Ya itu kelompok itu ya saya. nah mungkin memang ada beberapa mungkin ada keberatan dengan itu mungkin monggo mas nasihatin adik mawon mungkin bantu nanti pengalaman bertanya seperti apa karena saya juga nggak tahu saya bilang tak boleh tapi kalau pakainya ke situ saya juga ribut gitu jangan mau nanti yang diselenggarakan di rumah. Berarti sampai sekarang masih aktif ya di silat itu masih aktif. Kalau merasa nyaman, nyaman. Yang membuat sampai nyaman berada di situ apa namanya? Gimana lingkungannya? Sebenarnya itu kuat ya. Oh, itu membuat sampai merasa terlindungi juga, gitu ya. Terus selain itu, apa hal positif yang sampai merasakan selain percakapan yang kuat, yang hal positifnya? Sampai itunya berarti tadi sudah atas keinginan sendiri atau itu ikutan teman? Kalau atlet ini kan saya masih proses dulu kan nggak langsung tanding gitu kan butuh waktu lama. Jadi saya masih proses soalnya baru ini Memang ada yang bisa bukan kayak perkumpulan setia hati gitu. Jadi kita ini lebih ke dasarnya itu kayak setia hati kayak gitu. Itu kan apa ya? Apa ya kayak apa ya? Lingkungan kita itu sangat mendukung buat masa depan kita. Kayak gitu sih. Itu nggak sih Bu? Kayak jadi misalnya kumpul itu kan udah melarang ya. Kalau pertama sampai sekolah aja bisa ya. Tapi kayak kami berkumpul sama orang kayak gini-gini, mereka
ketika aja ya maaf ya Bu ya, ketika orang-orangnya sih Anda tahu sendiri kan ada beberapa bapak-bapak yang biasa, yang maksudnya apa ya, orang yang bekerja itu kan keras gitu loh kan, terus buat masa depan untuk lingkungan di luar itu masih kurang pengalamannya, itu yang kurang dari saya dari Bunda. Aku pinginnya sama ibu ya, kumpul ambil orang-orang itu yang buat masa depan sana itu dukung, kayak circle ya, kalau circle ini kayak circle itu kayak teman-teman kamu, kalau bisa di atas kamu yang anak-anak kuliah kan, terus yang anak-anak yang punya apa ya, pemikiran itu yang lebih ke pendidikan, terus masa depan yang ya mungkin sana tahu yang udah mau lah ya. Ya Bunda kurang suka itu kalau kamu bergerombolan sampai orang-orang seperti itu. Nggak apa-apa berteman, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kapan aja kamu bisa berteman. Juga harus menjaga jarak, harus ada waktu buat mereka karena kamu selama ya. Tapi batasin gitu loh. Jadi jangan melulu sampai orang yang segerombolan itu. Kamu tahu kan orang-orangnya yang kayak gitu loh. Itu bisa lah kamu buat apa ya? Buat patokan kamu untuk ke depan gitu. Nyontoh-nyontoh orang kayak gini, mereka punya pikiran kan tentang kayak farmasi kayak, terus mau kuliah di mana kayak, terus tentang sekolah kayak apa kayak gitu, mereka punya pikiran gitu. Menurut kamu? Kalau menurut saya sih mereka itu kayak nasihatinya lebih ke kehidupan, bukan ke Keseharian ya, oke. Memang sih kita harus seimbang ya, seimbang antara keseharian kita, agama, dan masa depan ya, ini harus seimbang. Tapi nih aku lihat ya, dari 100% kamu tuh mampu di sini, di gerombolan ini gitu loh ya, kamu kurang menurut Bunda untuk yang pendidikan dan masa depan ini cuma 20% sisain 20% kamu netral itu Bunda berada di sini. Makanya kan Bunda sering kan ya, sampai Bunda capek gitu loh. Kamu nek pulang malam kayak gitu ngapain? Ngomongin apa gitu loh? Dan apa kita buang waktu yo pulang sampai malam-malam. Ini minta istirahat di rumah. Ya, makanya Bunda kan selalu kata kamu keluar, tapi kamu yo circle ada seusia kamu. Circle ada sih masa depannya itu ke arah sana, ke arah yang bukan yang bapak-bapak ini gitu loh. Kan banyak bapak-bapak sih bapak teman-temanmu itu. Terus ada yang aduh gitu loh, itu sebenarnya. Ya mungkin untuk kedepannya ya saya ini kan ini ya Bu ya. Saya kan tidak berpisah sama Jovita. Jovita kan anak ya, neneknya di sini, saya di Surabaya. Ayah juga bekerja, jadi jalan kita ketemu komunikasinya. Ya memang sih Bunda apa ya, Bunda punya saran juga ke kamu dan adik ya untuk perhatian, untuk apa ya, kan untuk pendampingan kan juga kurang dibanding orang lainnya. Tapi juga Bunda terima kasih dan selalu sampai kamu, adik kamu juga ya. Kamu itu sudah mandiri, terus oke banget ya. Dari hasil kayak hasil sekolah kamu kayak gitu yang dibandingin dengan anak-anak yang didampingi orang tua kamu, ya alhamdulillah banget Bunda itu terima kasih banget. Kamu itu sudah berjuang sendiri, sudah berani bangun sendiri, ngurusin baju kamu sendiri, lapar ya cari makan sendiri gitu loh, gak harus disiapkan orang tua gitu loh. Itu Bunda itu bersyukur banget. Kamu dan adik kamu itu Bunda sangat itu terima kasih banget ya. Bunda itu juga gak apa ya, banyak belajar dari saya. Sampai Bunda merasa bisa kayak lebih kayak dewasa ya, kayak orang tua gitu. Banyak belajar dari saya. Dan kamu minta kayak gini, coba kayak gini, Bunda itu imbangi itu belajar, proses belajar Bunda. Bunda terima kasih banyak sampai kamu. Kamu ini kakak ini yang selalu beto saya, selalu ngasih pelajaran ke saya. Ya Allah sejarahnya apa memecahkan masalah, dia banyak mencoba saya. Saya bersyukur itu mungkin jalan Tuhan buat dewasa, buat Bunda yang lebih baik lagi. Bunda nggak mengeluh. Kalau kamu ngerjain Bunda apa itu tuh Bunda nggak mengeluh. Mungkin itu cara Allah, ya Allah caranya biar Bunda itu lebih baik. Itu tuh apa ya, cara Allah. Saya ini aku nggak mikir kok, nggak apa maksudnya nggak marah ya, aku merasa kayak
kenapa begini, apa sih kok anak kayak gini, maksudnya nggak menyalahkan kamu, seperti itu. Ya bunda maunya seperti itu. Ya ada sisi yang harus kita perbaiki, ya, dan ada sisi yang sampai harus tetap perjalankan yang tadi itu, yang sangat mandiri itu. Itu Sudah bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Bunda, teman-temannya Bunda sudah disampaikan semuanya di sini ya. Karena kan ketemu nggak sehari di Sabtu minggu ya hanya satu minggu sekali, mungkin di hari Sabtu sama Minggu, jadi mungkin episode curhat-curhatannya kurang lama atau bagaimana, ini tadi sudah setidaknya mewakili apa yang diinginkan oleh Bunda kesampaian begitu. Dia juga sudah mengucapkan terima kasih karena melalui sampean ya, melalui sampean ya, sudah menjadi lebih dewasa. Sampai pun juga harus bisa memahami kondisinya Bunda, berarti apapun yang sangat diinginkan itu terus harus diwujudkan ya gitu ya. Sampai juga harus bisa memahami orang tua aku ternyata nggak sukanya yang juga dia nananya sangat ya. Kalau memang misalkan karena kekhawatirannya ini alasannya memang benar-benar yang apa ya istilahnya alasannya kuat lah istilahnya. Kan kamu seperti ini, kamu hatinya gini-gini. Kalau memang itu sering terjadi atau banyak faktanya yang memang seperti itu ya, itu saja. Kita mengikuti orang tua itu karena dia lebih banyak pengalaman daripada kita. Orang tua itu selain disempurnakan asal karena kalau beliau menyampaikan jangan ini pasti ada alasannya. Ya. Bukan semata-mata, terus gak usah ikut, gitu. Bukan semata-mata itu atas kehendak karena gak suka, yang sekedar gak suka, karena personnya, karena apa, tapi memang ada apa negatif mungkin yang digunakan dan berdasarkan itu. Nah, nanti kedepannya silakan lebih berdasarkan lagi pilah-pilah mana bela diri yang kalau memang sangat tersebut bela diri ya cari bela diri yang sesuai dengan yang dilakukan Bunda dan juga mungkin sama dengan resikonya. Oke. Terus saya kemarin kalau itu ya ternyata ini sebenarnya bersama dengan kakek ini kayaknya sekali ya dengan kakek ini mungkin yang saya sedikit ini terlewat informasi ya. Oke, dari Jovita sendiri mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau mau menanggapi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bunda, silakan. Ya tidak salah paham ke depannya ya, karena kan memang seusia sampean sama kayak dengan usia sampean juga itu maunya dimengerti aja, maunya diikutin aja kan gitu sih. Nah, biar nggak salah paham, sama pengen ini dengan alasan ini, tapi udah pengennya itu dengan alasannya itu beda kan. Nah, silakan dijelaskan. jadi yang sudah mau kita juga jelasin. Menurut sama itu kenapa kok samanya sih kenapa kamu kok kenapa sama kenapa kayak gitu sampai berpindah gitu terus yang apa ya yang kita udah agak bete ya karena kamu kayaknya apa jadi itu kayak gak serius gitu loh itu sih itu ya menurut kamu bunda ini apa ya mak juga ragu ini teman ada ibu-ibu di sini apa kayak gitu loh itu yang bunda agak sedikit kecewa Pak gitu Pak karena bunda bunda bisa memberikan sama yang ya bunda sangat tahu sendiri ada yang cari uang susah kan semuanya makin malu kan gak dipermudah kayak bunda naik sepeda harus dapat rezeki rupiah akhirnya lagi melewati laut gak tahu timur gak tahu barat ya itu yang bersama makanya bunda dan ayah berharap kamu dan adik kamu
Bilang sering bilang tugasnya apa kak? Tugasnya apa? Belajar sekolah. Berarti kamu harus membuktikan apa?